sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Thumma takallama 'anil qiyasi wal ijtihadi wa qala innahuma ismani li ma'nan wahidin wa dzakara al qiyasi wajhaini ahaduhuma yakuna syai'u fi ma'nal asli fala yakhtalifu al qiyasu fihi. Kemudian Imam Syafi'i berbicara dalam kitab Ar-Risalah tentang qiyas dan ijtihad. Wa qala, dan berkata Imam Syafi'i, innahuma ismani li ma'nan wahidin. Sesungguhnya qiyas dan ijtihad ini adalah dua nama untuk arti yang sama, yaitu untuk upaya yang sama. Qiyas dan ijtihad yaitu itu saja. Kadang disebut dengan qiyas, kadang disebut dengan ijtihad. Wa dzakara lil qiyasi wajhaini, dan beliau Imam Syafi'i menyebutkan qiyas memiliki dua arah atau memiliki dua macam. Ahaduhuma ayyakuna syai'u fi ma'nal asli. Yang pertama, sesuatu atau satu perkara itu ada dalam makna aslinya. Fala yakhtaliful qiyasu fihi, maka tidaklah berselisih qiyas di dalamnya. Wa yakuna syai'u lahu fil usuli asbahun. Dan yang kedua, boleh jadi sesuatu itu bagi sesuatu itu fil usuli dalam pokok-pokok hukum atau dalam pokok-pokok sumber hukum asbahun ada keserupaan. Fadzalika yulhaqu bi aulaha bihi, maka yang demikian itu diserupakan bi aulaha dengan yang paling unggul, paling unggulnya usul bihi dengan syai', paling unggulnya sumber hukum usul bihi dengan syai'. Wa aktsaruha syubuhan fihi, dan kebanyakannya yaitu yang serupa dengannya. Waqad yakhtaliful qaisuna fi hada, dan kadang-kadang berselisih pendapat orang-orang yang melakukan qiyas fi hada dalam ini. Ada satu upaya dalam Islam atau ada satu cara dalam agama Islam yang disebut dengan ijtihad, dari kata yang sama, jahada yajhadu. Itu kalau jadinya jihad, jahada yajhadu, jihad, ini artinya perjuangan fisik, jihad. Malam Jumat jihad bukan kan? Lain, jihad, perjuangan fisik. Dari kata yang sama, yajhadu, jihad, ini perjuangan fisik. Nah, kalau mujahadah, jahada, yujahidu, mujahadah, perjuangan juga. Tapi perjuangan hati atau perjuangan melawan nafsu, mujahadah namanya. Kita melawan hawa nafsu kita, enggak makan, enggak minum di bulan Ramadan, namanya mujahadah. Bukan jihad tapi mujahadah. Kita nahan hati kita supaya tidak suuzon kepada Allah. Kita berjuang hati kita supaya kita tidak takabur, tidak riya, namanya mujahadah. Berjuang hati kita supaya ikhlas, supaya ridho, namanya mujahadah. Sama akar katanya. Nah, satu lagi ada dari kata juhdun juga, ada ijtihada yajtahidu, ijtihad. Ini yang sedang kita baca. Ijtihad ini perjuangan juga, tapi perjuangan intelektual. Perjuangan intelektual jadi pakai akal, pakai penalaran, dan pakai satu cara yang memang melibatkan pemikiran. Ijtihad itu adalah satu perjuangan intelektual. Di sini dalam pembahasan tarikh tasyri ini mengutip kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah menyamakan antara ijtihad dengan qiyas.
Jadi ijtihad yang dimaksud di sini adalah upaya seorang mujtahid, upaya seorang imam ahli fikih untuk mengambil hukum yang tidak ada pada saat itu dengan asal yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam ijma. Sumber hukum yang kita tahu ada 3 ya hadirin ya. Ada 3, ini sedikit ngulang. Sumber hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma dulu. Ijma, yang ketiga ijma. Ijma ini seperti kesepakatan atau kesepakatan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat, padahal Nabi tidak pernah melaksanakan itu. Namanya ijma sahabat. Ijma sahabat bisa dijadikan sebagai hukum. Ijma sahabat bisa dijadikan sebagai hukum. Ada nggak sahabat-sahabat yang protes waktu itu? Ada nggak sahabat-sahabat yang kontra dengan amaliyah Ramadan yang namanya tarawih 20 rakaat? Ternyata nggak ada. Berarti sahabat ijma atau sepakat itu adalah sunnah. Sunnah ijma ini bisa dijadikan ijma ini ijma ini bisa dijadikan sumber hukum. Satu waktu beberapa abad kemudian misalnya ada satu kasus hukum, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Misalnya nggak disebutkan oleh Rasulullah, di Al-Quran juga tidak disebutkan dalam ayatnya. Nah ternyata ada keserupaan antara hukum ini, antara kasus ini dengan hukum sebelumnya, dengan hukum yang pernah ada. Maka itu bisa dihukumi dengan hukum kasus sebelumnya. Contoh lain begini, salat tarawih berjamaah, sepakat para sahabat dan ulama-ulama fikih setelah generasi sahabat ini sepakat bahwa itu sunnah 20 rakaat. Ulama-ulama dari mana? Dari ijma sahabat, maka ditetapkan sunnah. Berjamaah dalam hal-hal yang baik, berjamaah dalam ibadah-ibadah yang memang dianjurkan, berjamaah dalam sesuatu yang memang sangat dimuliakan, ini hukumnya sunnah. Nah suatu waktu berabad-abad kemudian ada misalnya orang kumpul bareng-bareng, zikiran sama-sama, kemudian tahlilan, kemudian setelah itu ya ramah tamah, setelah itu ngobrol. Maka hukum yang ada, ilat yang ada di sini bisa disamakan dengan ilat yang ada pada ijma'nya sholat tarawih. Apa ilatnya itu? Kebersamaan ilatnya. Ilatnya kebersamaan dan juga menarik orang-orang untuk giat zikir. Kalau itu yang awal kasus hukum yang ada, menarik orang-orang untuk giat sholat, intinya menarik orang-orang. Kalau kasus yang berikutnya yang berabad-abad kemudian ada zikir bareng-bareng, ini adalah menarik orang-orang untuk giat zikir, sama-sama ada menariknya, yaitu menarik orang-orang. Maka bisa dihukumi dengan kias bahwa zikir bareng-bareng, entah bentuknya majelis seperti ini atau bentuknya zikir tertentu seperti thariqah, maka bisa dikatakan itu boleh atau bahkan sunnah. Kenapa? Dulu para sahabat sudah pernah melakukan. Jadi sebagai sumber hukum. Kias ini ada 2 macam. Imam Syafi'i mengatakan 2 macam. Yang pertama ada yang memang dalam usul atau dalam pokok Al-Quran, hadis itu memang disebutkan asalnya. Ada yang tidak, tapi hanya serupa saja atau hanya senada, ya, hanya senada dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu hukumnya halal. Sabda Rasulullah kalau dalam hadis itu, ma askara qalilu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Apa yang bikin mabok secara banyak, maka sedikitnya juga itu haram. Jelas ini sudah dinas dalam hadis bahwa semua yang memabukkan itu haram. Waktu itu baru ada khomer doang, perasan anggur atau perasan korma, ya didiemin kemudian jadilah khomer, itu namanya baru ada khomer.
belum ada topi miring, Manson, apalagi itu, vodka belum ada, sabu sabu belum ada juga. Pokoknya ya zaman-zaman setelahnya belum ada apa hukumnya sabu, apa hukumnya. Nah, ini dilakukan kias. Kias itu pernah kita bahas juga, harus ada asal. Asalnya. Asalnya di sini adalah khamar. Kemudian ada hukmul asli atau hukum asal. Hukum khamar asalnya apa? Haram. Nah, kemudian ada sesuatu furu' namanya, ini yang dijadikan kasus atau yang dijadikan problematika terbarunya. Ada yang namanya far' atau furu'. Apa itu? Sabu. Nah, maka dikeluarkanlah hukmul far', dikeluarkanlah hukum dari yang baru ini atau hukum yang cabang. 4 rukun kias: asal atau al-aslu, hukmul asli, kemudian al-far', barulah ditentukan hukmul far'. Asalnya khamar, hukum asalnya haram. Cabangnya yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, sabu. Maka karena sama, satu lagi rukun kias, satu lagi ilat. Ada ilat. Ilatnya memabukkan. Nah, karena ada kesamaan ilat antara sabu dengan khamar, ilatnya adalah memabukkan, maka bisa dikatakan sabu haram. Ini yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, ada dalam sumber-sumber utama, memang ada nasnya. Nah, kadang-kadang ada juga bentuk kias yang memang tidak ada dalam nasnya, yang ada dalam asal Al-Quran atau hadis. Namun ada kemiripan atau ada sesuatu yang sifatnya senada, serupa dengannya, maka ini bisa digunakan. Walaupun sebagian mujtahid, orang-orang yang melakukan kias ini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Yang tidak membolehkan alasannya ya dasarnya ya cuma 3 itu aja: Quran, hadis, ijma. Kalau nggak ada, cuma mirip-mirip doang, yang nggak bisa dijadikan sebagai hukum asal, nggak bisa dijadikan sebagai asal. Pendapat pertama, jadi tetap nggak boleh. Pendapat kedua, ada yang membolehkan. Ini yang disebut dengan ikhtilaf. Para mujtahid ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Kemudian wahtajja lil qiyasi awannahu minad din, dan Imam Syafi'i berhujjah, berargumentasi untuk kias, bahwasannya kias itu minad dini, termasuk bagian agama. Bahwasanya fil ikhtilafin nasyi minal ijtihad. Dan Imam Syafi'i ini memperluas bahasan dalam ikhtilaf atau dalam perbedaan pendapat yang muncul minal ijtihadi, dari ijtihad. Wa rawa haditha Umar bin al-As, dan Imam Syafi'i meriwayatkan hadis Umar bin al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengutip hadis dari sahabat Amr bin al-As, bahwasannya Rasulullah mengatakan, idza hakamal hakimu, ketika menetapkan hukum seorang hakim, fajtahada, lalu dia berijtihad, fa asaba, lalu dia benar, falahu ajroni. Asoba itu maksudnya benar, wallahu a'lam bissawab. Asoba, shawab itu benar. Lalu dia benar, falahu ajroni, maka bagi hakim itu atau bagi mujtahid itu ada 2 ganjaran, ganjaran ijtihad dan ganjaran benarnya. Wa idza hakama, dan ketika memutuskan hukum seorang hakim, fajtahada, lalu dia berijtihad, fa akhta, lalu dia keliru, salah, falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Kata Rasulullah, siapa orang yang menentukan hukum, dia berupaya sungguh-sungguh, ijtihad maksudnya, dia berupaya sungguh-sungguh dengan kapasitasnya yang tentu memenuhi syarat, kemudian benar keputusan hukumnya, maka dapat 2 pahala. Sisi lain, ada orang dia menentukan hukum, kemudian dia berijtihad atau bersungguh-sungguh dalam mengambil hukum dan mencari hukum itu, tapi keliru atau salah, maka tetap dapat ganjaran, cuma ganjarannya 1. Ini hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i
Dikutip dalam kitab Ar-Risalah bahwasannya qiyas itu adalah ijtihad, dan ijtihad termasuk bagian dari agama. Karena sabda Rasulullah tadi, fajtahada fa asaba falahu ajrani. Ijtihad itu bagian dari agama. Maka harus ada yang namanya qiyas atau ijtihad ini untuk penalaran akal, untuk menggunakan akal. Kan itu sering dalam Al-Quran juga, afala taqilun, afala yaqilun. Emang gak dipakai apa akalnya? Emang gak pada mikir apa mereka? Nah, jadi agama itu tetap harus menggunakan akal pikiran. Kalau nggak menggunakan akal pikiran, rusak juga. La dina liman la aqla lahu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Agama orang tidak sempurna kalau nggak pakai akal. Baca aja terjemahan dari Android, baca terjemahan terus tapi nggak pakai akal. Ya, faktulul musyrikina kafah, hancurin orang-orang musyrik semuanya, dibaca itu doang tapi nggak pakai akal. Padahal ini orang musyrik, sama gurunya dia dulu baik banget, walaupun Cina tapi dia baik banget. Padahal ini orang musyrik, ini benar-benar suka nyumbang masjid, dia nggak tahu. Beberapa kali acara ini sering nyumbang masjid, salah dia nggak pakai akal, main generalisir, main hantem aja karena nggak menggunakan akal. Maka menggunakan akal antara lain dengan cara kias ini atau ijtihad, ini bagian dari agama. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kias ini termasuk agama, jadi sumber hukum yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Imam Syafi'i. Dalam kitab risalahnya ada 4 sumbernya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Kias inilah ranah akal, ranahnya akal. Jadi kita harus bisa cari ilat hukumnya apa, kemudian asal yang kita pakai dari Al-Quran dan hadis, hukum asalnya apa, kita bisa menentukan baru hukum fara' atau hukum cabang, kasus yang memang terkini atau kasus yang memang sedang berjalan atau sedang kita cari kebenarannya. Panjang lebar di sini di kitab Ar-Risalah, kata Syekh Khudrabik, Imam Syafi'i ini panjang lebar dalam Ar-Risalah memberikan argumentasi, bukti kuat bahwa kias ini adalah bagian dari agama. Kalau ada perdebatan atau ada perselisihan pendapat yang muncul, yaitu biasa-biasa saja, tapi tetap harus ada yang namanya ijtihad, harus ada yang namanya kesungguhan mencari hukum melalui yang namanya kias ini. Nanti ada selain kias ada istihsan, saudara, ada istihsan. Kalau kias tadi jelas, kalau kias hukum melakukan kebaikan sifatnya jamaah, zikir bareng, kemudian baca Quran bareng. Hukumnya apa? Nabi gak pernah dulu misalnya, Nabi emang bikin halakoh, Nabi emang bikin tasbih, gak pernah. Tapi gimana di masa-masa setelahnya kok ada seperti itu? Kembalikan kepada hukum yang 3 itu. Al-Quran ada gak? Hadis ada gak? Ijma ada gak? Nah, kalau ternyata dalam ijma ada, para sahabat pernah melakukan kebaikan bersama-sama, maka ijma bisa dijadikan sebagai asal hukum dan asalnya, asal dan asal hukumnya. Sahabat melakukan itu, nah berarti zikir sama-sama itu juga termasuk boleh. Kenapa? Sahabat melakukan itu juga. Demikian juga contoh-contoh lain. Demikian juga sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan, kita lihat. Ada juga yang tidak dengan kias. Jadi di Al-Quran nggak ada, kemudian di hadis juga nggak ada, di ijma sahabat atau ijma ulama atau ijma'ul ummah, ijma'ul muslimin, ijma'nya orang-orang muslim pada umumnya nggak pernah ada juga. Jadi benar-benar baru. Tapi sebenarnya itu tidak menyalahi syariat dan tidak pernah diharamkan oleh Allah, tidak pernah diharamkan oleh Rasulullah, dan kita nilai baik. Cuma nggak ada dasar hukumnya. Dari Al-Quran nggak ada, dari sunnah atau hadis nggak ada, dari ijma juga nggak ada. Tapi kita katakan itu baik. Gimana? Apakah bisa kita kias? Nggak bisa dikias. Orang dari Al-Quran nggak ada, dari ijma nggak ada. Terus bagaimana itu kita anggap baik? Boleh. Ini namanya istihsan. Ada lagi nanti. Istihsan termasuk dijadikan sebagai satu sumber hukum dan ada
dalam pembahasan di kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Tsumma takallama 'anil ihsani wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.